Saya seringkali mendengar sentimen bahwa anak muda itu tidak peduli politik. Mengapa? Saya mencoba memahami. Sebagai introvert, saya menilai gagasan pemilu itu dari hingar-bingarnya ya. Karena ketika bersosialisasi, saya sebisa mungkin menghindari sesuatu yang kurang menarik perhatian. Tapi menghindar pun tak bisa, karena semua obrolan saat ini dimanapun, di kantor, di sekolah, media sosial, adalah tentang politik. Kayak mau menghindar dari orang berambut cepak, tapi kamu ada di IPDN, nggak mungkin. Itu sih dikepung ya sama mas-mas 321. Tidak ada orang berambut seperti Adipati Dolken atau Ki Joko Bodo di sana. Ketika saya ingin refreshing sebagai introvert, saya ingin melihat pemandangan. Namun pemandangan yang saya lihat adalah baliho caleg. Itu ada di setiap sudut kota. Hal yang lebih banyak saya lihat daripada baliho caleg adalah gerobak ST Solo. Setidaknya itu lebih refreshing sih. Dan by the way, baliho caleg itu adalah bentuk kepercayaan diri yang luar biasa banget ya. Setinggi apa kepercayaan diri orang yang mencetak mukanya sendiri di baliho yang lebih gede dari kamar ini, ditaruh di tengah jalan, berharap orang yang lewat jalan tersebut mengingat sosoknya, yang bahkan di suara-suara munculnya hanya nama, teks aja, nggak ada tuh foto dia di sana. Pas buka suara-suara kayak, waduh, saya inget-inget mukanya lagi. Itu kayak K-popers baru yang disuruh inget-inget nama membernya Twice. Ada Dahyun, ada Momo, ada Nayeon. Cui mana ya? Perasaan kemarin ada yang namanya Cui. Ini kok Zuyu ya? Kecuali namanya sangat catchy seperti Masinton Pasaribu, nah itu baru kita ingat. Kebalikannya, yang ada fotonya itu surat suara capres, tapi capresnya justru nyetak baliho dengan artwork dari AI. Hal ini menunjukkan kalau yang harus proaktif itu rakyatnya. Proaktif mengkritik keakuratan gambar mata Gibran yang kurang sayu di artwork yang dibuat oleh AI? Tentu tidak. Rakyat harus proaktif untuk mencari tahu siapa yang harus mereka pilih. Tapi sebagai rakyat, saya overwhelmed dengan semua proses itu. Panjang sekali di tengah semua kesibukan bekerja agar bisa beli rumah yang jaraknya 2 jam perjalanan kereta penuh dari ibu kota. Capek sekali dan saya merasa kecemplung aja gitu. Saya waktu sekolah nggak pernah tuh merasa diajari soal politik. Saya tidak pernah terpapar edukasi politik yang mudah untuk dicerna. Akhirnya ketika saya pertama kali memilih di 2009 lalu, saya ikut aja orang mau kemana. Ikut arus aja kayak pas lagi antri bus Transjakarta lalu tiba-tiba masuk bus arah Tanjung Priok hanya karena kedorong dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Oleh karena itu saya ingin mengurai politik dari bawah banget, dari definisinya. Apa itu politik? Kalau dari KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan dalam kurung seperti tentang sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan, serta didefinisikan sebagai segala urusan dan tindakan dalam kurung kebijakan, siasat dan sebagainya, kurung tutup, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Definisinya ini untuk orang yang attention span-nya dihancurkan oleh algoritma TikTok jelas susah dicerna. Seperti Indomie di sistem pencernaan anak kos yang tidak akan keluar sampai 3 minggu kemudian. Saya mencoba mencari dari sumber lain. Yang menarik menurut saya adalah penjelasan apa itu politik dari Harold Laswell. Ia menyebut bahwa politik itu siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Kita abaikan aja sebagian besar kata di kalimat tersebut dan mari kita bertumbuh ke siapa. Karena nilai yang dianut masyarakat di sebuah negara bergantung sekali dengan siapa yang berkuasa. Untuk memilih siapa yang berkuasa, kita harus bagaimana? Kita harus lihat baliho dan ngobrol lagi. Kita nggak bisa ya kayak YouTube yang bisa lihat iklan itu 15 detik aja lalu di skip. Kita tuh terpapar terus-terusan gitu. Kayak waktu pandemi COVID dan bos kita itu tetap maksa kita beraktivitas di luar dan lama-lama kita terjangkit juga gitu. Dan ketika saya sadari politik itu adalah berkomunikasi. Semua orang ngomong. Ada satu orang ngomong, satu orang yang lainnya ngomong tentang omongan tersebut dan omongan tentang omongan tersebut ditanggapi orang lainnya dengan omongan. Dan omongan tentang omongan tersebut dijadikan omongan lagi di tengah omongan tentang hal lain dan diawali kata omong-omong. Yuk kita omongin tentang omongan yang sedang diomongin orang-orang. Ngomong aja semuanya. Padahal ngomong itu gak sekedar ngomong. Bahkan untuk Vicky Prasetyo dan Aldi Taher, ngomong itu gak sekedar ngomong. Mereka nyalek by the way. Apalagi untuk jadi sebuah omongan di masyarakat gitu. Untuk beropini, terutama opini yang punya substansi politik, ada beberapa tahap.
Ada konstruksi personal, tahap di mana orang mengamati, menginterpretasikan, dan menyusun makna di dalam kepalanya sendiri. Kemudian ada konstruksi sosial di mana nilai yang ada di kepalanya tadi dikemukakan di muka umum. Jika diterima akan ada sebuah opini kelompok. Jika nilai ini dijadikan wacana di saluran yang lebih luas seperti media sosial, akan membentuk sebuah opini kolektif yang merupakan agregat dari opini-opini kelompok dan jadi sebuah opini publik. Dan ketika sudah jadi opini publik, omongan akan jauh lebih banyak lagi. Dan akan ada yang, aku gak setuju sama opini itu. Aku setuju sih, tapi terjadi perbedaan pendapat, friksi, perdebatan. Mulai dengan orang asing, teman, keluarga, hingga dengan pasangan sendiri yang akhirnya jadi penyebab perselingkuhan. Aku gak cocok sama istriku, dia gak setuju ibu kota pindah. Kok gitu? Apakah politik harus dikemas seperti gosip perselingkuhan dulu baru politik ini bisa dipedulikan? Ya tidak. Saya gak mau lihat caleg nge-share visi misi di tengah chat Discord sama ani-ani yang ngomong I love you tidak dari hati. Seharusnya opini publik itu naik jadi konstruksi politik dengan feedback pemerintah berupa pembuatan kebijakan. Tapi apa sih yang dilakukan pemerintah? Saya prihatin. Daripada saya memberikan feedback terhadap pesannya, saya akan mengatur bagaimana cara mereka mengemukakan pesan. Lahirlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1 orang kena, 2 orang kena, komika kena. Ya udahlah ya, komika. Itulah mengapa anak muda tidak peduli dengan politik, karena anak muda diharapkan peduli perkara politik yang penuh omongan, tapi ketika mereka ngomong politik, mereka diperkarakan.